Aku mencari tahu apa yang dunia butuhkan. Lalu aku melangkah ke depan dan mencoba menciptakannya. Thomas Alva Edison. Saya, Marvel Grace Maukar, SPD MSc, NDH 20, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, golongan 3, angkatan 5. Dan ini aktualisasi saya. Ketika IQ seorang mahasiswa lebih menonjol, sedangkan segi lainnya tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan tidak dapat mengontrol emosi dirinya. Etika yang jelek, tidak ada inovasi yang muncul, dan tidak tahan uji. Jika sebaliknya, maka mahasiswa tersebut tidak akan bisa beradaptasi dan bersaing dalam perkuliahan, bahkan ketika masuk ke dalam dunia kerja. Dengan kata lain, terjadinya kesenjangan antara tingkah laku dan pengetahuan dari mahasiswa. Hal mendasar yang mempengaruhi hal tersebut adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan, kemauan, atau willingness untuk berperilaku. MILEA, Motivation Learning Approach, merupakan suatu upaya dalam meningkatkan motivasi seorang mahasiswa menjadi lebih baik. Kegiatan pertama dari aktualisasi dengan tema MILEA adalah mencari dukungan stakeholder. Tahapan awal yang dilakukan pada kegiatan ini adalah pelaporan dan koordinasi dengan pimpinan, yaitu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado, Dr. Aneta Lita Floratilar MSI, yang juga berperan sebagai mentor dalam aktualisasi ini. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi tim teaching mata kuliah pemrograman linier dengan beliau. Pada tahapan ini dibahas rencana-rencana yang akan dilakukan dalam proses perkuliahan. Hasil dari pelaporan dengan pimpinan dan tim teaching adalah adanya rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pemrograman linier. Bahan ajar dalam mata kuliah pemrograman linier memiliki fungsi strategis bagi proses belajar mengajar. Tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah analisis sumber belajar, analisis karakteristik mahasiswa, dan setelahnya bahan ajar dipilih, ditentukan, dan dibuat. E-book dan video dipilih karena efektif dan efisien, serta sesuai dengan karakteristik mahasiswa, sesuai dengan zaman dan keadaan. Kedua bahan ajar ini dibuat dengan mengintegrasikan materi dan penguatan karakter. Setelahnya, baru dilakukan publikasi agar bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Kegiatan ini diawali dengan tahapan pemilihan dan penentuan video dengan mempertimbangkan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa, sehingga dapat merangsang perbaikan motivasi mahasiswa atau merubah karakter mahasiswa menjadi lebih baik. Untuk kartu motivasi terlebih dahulu dilakukan pemilihan kata-kata motivasi. Kartu motivasi dibuat dalam bentuk elektronik, sehingga dengan mudah dapat dipublikasikan melalui media sosial yang ada. Pembentukan satgas dan sarana pendukung MILEA merupakan salah satu bentuk penanganan kesenjangan antara pengetahuan dan tingkah laku mahasiswa. Pembentukan satgas diawali dengan adanya konsultasi dengan pimpinan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan SK. Hal ini sebagai dasar dan payung hukum kegiatan pembuatan ruang motivasi, khususnya ketika melakukan kegiatan di dalam kampus yang di luar jam kuliah. Ruang motivasi sebagai bentuk layanan publik mengambil dua bentuk agar bisa berjalan secara efektif dan efisien, yakni dalam bentuk fisik dan online. Ternyata tuh kunci keberhasilan anak didik itu bukan DP posisi, DP IPK tinggi, DP sekolah favorit, DP ranking bagus di sekolah, tidak. Yang menjadi kunci utama yang satu itu upaya kita yang menangkal penyebaran COVID-19.
maka jajaran pendidikan tinggi, khususnya kita juga berupaya bagaimana proses belajar mengajar itu tetap berjalan dengan baik, dan saatnya untuk kita memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Sebagai bentuk inovasi menghadapi penyebaran virus corona yang mengharuskan mahasiswa belajar di rumah, maka ruang motivasi dilakukan secara online dengan online room dan live chat. Sosialisasi pun dilakukan kepada mahasiswa sebelum ruang motivasi dibuka dengan cara menyebar e-brosur dalam grup WhatsApp dari mahasiswa. Selain adanya rangsangan secara langsung, diperlukan adanya rangsangan secara tidak langsung dalam memotivasi diri mahasiswa untuk membangun karakter diri mereka. Salah satu alternatifnya adalah melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dalam problem-based learning terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sosialisasi metode perkuliahan problem-based learning kepada mahasiswa. Yang kedua, memberikan orientasi tentang permasalahan kepada mahasiswa. Yang dilanjutkan dengan mengorganisasi mahasiswa untuk meneliti atau memahami masalah dan merencanakan penyelesaiannya. Selanjutnya, membantu investigasi kelompok. Tahapan berikutnya adalah mengembangkan dan mempresentasikan model solusi dan penyajian, yang diakhiri dengan menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Perkenalkan, nama saya Chelsea Runtu, saya dari kelompok COVID-19. Saat ini saya akan mempresentasikan untuk hasil diskusi dari kelompok kami untuk permasalahan program linier berkaitan dengan Corona Project, dan untuk permasalahan ini akan diselesaikan melalui metode grafik. Project-based learning merupakan bentuk pembelajaran lain yang diterapkan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa. Tahapan pertama yang dilakukan adalah pengenalan masalah. Isu penting yang diangkat adalah penyebaran corona. Dosen mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan menghubungkan kejadian tersebut dengan topik yang dibahas, yakni pemrograman linear, yang dilanjutkan dengan penyusunan rancangan proyek, rencana kerja, kemudian pelaksanaan dan monitoring proyek, presentasi proyek, dan diakhiri dengan evaluasi dan refleksi. Evaluasi merupakan tahapan akhir namun penting dari suatu proses pembelajaran. Evaluasi diawali dengan penyusunan instrumen penilaian. Dalam hal ini berupa penilaian pengetahuan dan penilaian terhadap motivasi dari mahasiswa. Berikutnya dilakukan sosialisasi penilaian kepada mahasiswa yang diumumkan melalui grup WhatsApp kelas. Penilaian pengetahuan mahasiswa kemudian dilakukan dengan menggunakan kuisis, sedangkan angket perilaku mahasiswa diisi melalui Google Form. Mantap. Bersemangat. Mengayomi. Super. Menyentuh hati. Mengubah. Menantang. Melatih. Keren. Saya mengapresiasi ketiga peserta yang telah melaksanakan seluruh kegiatan aktualisasi selama masa habituasi. Mereka mampu melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan baik meskipun menghadapi berbagai kendala akibat adanya